Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang lain, yaitu persepsi konsumen dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat mengenai para ahli, yaitu menurut Kotler dan Keller, menekankan bahwa persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Kemudian, adapun faktor-faktor internal dan juga eksternalnya. Faktor internal yang pertama adalah pengalaman, kebutuhan, nilai yang serta pengharapan. Dan faktor eksternal ada situasi, penampilan, produk, serta sifat stimulus. Proses-proses persepsi konsumen juga dapat kita lihat dalam berbagai tahap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada tiga tahap proses persepsi konsumen. Yang pertama, exposure, yaitu suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Yang kedua ada attention, yaitu tahap konsumen mengolah informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah interpretation, yaitu pemberian makna oleh konsumen terhadap produk. Kemudian ada citra. Citra adalah cara pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, atau komite, atau suatu aktivitas. Selanjutnya adalah pengolahan informasi. Pengolahan informasi itu sendiri adalah proses konsumen mengolah sensasi menjadi persepsi yang nantinya disimpan ke dalam memori. Memori itu adalah ingatan kita sendiri. Pengolahan informasi hanya terjadi saat panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Kemudian ada 5 tahapan pengolahan informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu pemaparan. Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Yang kedua adalah perhatian. Saat dimana konsumen menaruh fokusnya pada objek yang berangsang pada panca inderanya. Yang ketiga ada pemahaman. Saat dimana konsumen melakukan usaha untuk mengartikan stimulus dan yang menerimanya menjadi bermakna. Yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan berarti saat dimana konsumen menerima hasil dari usaha untuk menghasilkan stimulus. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tahap di mana konsumen menyimpan informasi hasil pengelolaannya ke dalam ingatan di otaknya, yaitu rotasi. Kemudian ada sensasi konsumen. Sensasi konsumen di sini menurut para ahli yaitu Rahmat menyebutkan bahwa sensasi sebagai pengalaman elementer yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Kita sebagai konsumen juga memiliki beberapa pembelajarannya itu. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah mendorong untuk bertindak. Yang kedua isyarat. Isyarat berarti rangsangan untuk lebih tepat terarah sasaran. Yang ketiga adalah respon. Respon bagaimana kita dapat mendeskripsikan apa itu produk dan jasa yang kita gunakan. Yang keempat adalah penguatan. Penguatan adalah segala sesuatu untuk memperkokoh respon itu sendiri. Teori-teori pembelajaran juga yaitu yang pertama, ketika individu mampu menghubung-hubungkan antara stimulus dengan respon dan sebaliknya. Yang kedua, konsumen memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas. Yang ketiga, individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan mode. Sekian dari pemaparan saya mengenai persepsi dan informasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.